Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang tua misterius. Tangan Xiao Yan bergetar sedikit saat dia memegang potongan peta yang terfragmentasi yang tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu hanya dengan satu sentuhan. Ada kegembiraan tak terkendali yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak berharap bahwa dia akan menemukan salah satu potongan misterius yang terfragmentasi dalam keadaan kebetulan seperti itu. Xiao Yan tidak dapat memahami arti di balik rute saat dia melihat rute misterius di potongan peta yang menguning ini. Namun, garis besar dari rute ini agak familiar. Ini karena dia telah melihat jenis potongan peta misterius ini ketika dia dan Dr. Pri sedang mencari harta karun di sebuah gua di dalam pegunungan binatang ajaib. Fragmen peta misterius ini dapat menuntun seseorang untuk menemukan api lotus pemurni iblis, legendaris yang menempati peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yao Lao juga memberikan evaluasi yang sangat tinggi untuk api surgawi semacam ini. Ketika Yao Lao berbicara tentang Purifying Demonic Lotus Flame, Xiao Yan tidak mengalami kesulitan untuk merasakan keheranan dalam suaranya. Dengan bisa berulang kali dipuji oleh Yao Lao, yang pernah berdiri di puncak benua Douqi, bisa dilihat betapa kuatnya Purifying Demonic Lotus Flame itu. Menggunakan ungkapan penghancur segalanya untuk menggambarkannya tidaklah berlebihan. Ceka-ceka, sungguh pria yang beruntung. Untuk benar-benar dapat menemukan potongan peta secara acak di tempat seperti ini. Sepertinya Anda dan Purifying Demonic Lotus Flame ditakdirkan untuk bertemu. Kata Yao Lao dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan terbukti dari hati Xiao Yan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat menemukan dua potongan peta fragmen dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan tersenyum. Senyumnya sedikit gelisah. Dengan hati-hati memegang potongan peta fragmen misterius, dia dengan paksa menekan dorongan untuk mengeluarkan potongan peta lain di cincin penyimpanannya untuk membandingkan. Menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan fluktuasi di hatinya yang disebabkan oleh keuntungan yang sangat tak terduga ini. Pada saat ini, lelaki tua di dalam toko itu akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang ada di tangannya. Namun, dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Suara lama bergema merata di seluruh ruangan. Kamu di sini untuk membeli peta untuk Gurun Tager, bukan? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Xiao Yan berbalik dan perlahan berjalan ke depan konter. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia bertanya dengan suara sopan, "Pak Tua, bisakah Anda memberi saya peta gurun yang paling akurat dan rinci?" Petanya ada di konter. Pilih sendiri. Orang tua itu tidak punya niat untuk berdiri atau memperkenalkan dirinya. Dia menjawab tanpa minat, membuatnya tampak bukan seperti seorang pengusaha. Melihat sikap unik lelaki tua itu, Xiao Yan sedikit tercengang. Namun, dia saat ini membutuhkan bantuan lelaki tua itu sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia sembarangan memilih bagian peta yang sepertinya cukup detail dari konter. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka potongan peta lama di tangannya dan bertanya dengan lembut, "Pak Tua, saya ingin tahu apakah Anda memiliki potongan peta seperti itu lagi di sini?" Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tangan lelaki tua yang awalnya fokus pada pembuatan peta berhenti tanpa disadari. Garis yang dibuat dengan cermat tampak sedikit bengkok. Orang tua itu mengerutkan kening dan kemudian mengangkat kepalanya. Setelah menyapu pandangannya ke tangan Xiao Yan, perasaan yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya yang berlumpur. Melihat wajah tua yang terangkat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi masih sedikit
Dari pipi kiri hingga sudut matanya ada bekas luka yang menakutkan. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang, bekas luka ini menambah sedikit kekejaman padanya. Pernahkah kamu melihat potongan peta fragmen semacam ini di masa lalu? Tatapan lelaki tua itu menyapu lencana yang mewakili identitasnya sebagai alkemis di dada Xiaoyan. Suara lamanya membawa keheranan. Mendengar ini, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa saya pernah melihat potongan peta semacam ini sekali di sebuah rumah lelang. Saat itu, saya menawar secara acak tetapi akhirnya menyerah karena harga tinggi yang ditawarkan pihak lain. Hari ini, saya tiba-tiba menemukan pecahan potongan peta ini di tempat ini. Ini agak mirip dengan yang saya lihat jadi saya ingin menanyakannya. Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah hal yang biasa. Api surgawi, semacam ini yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat, api surgawi, akan menyebabkan bahkan seorang pertapa yang menahan diri dari dunia menjadi serakah. Dengan demikian, Xiaoyan tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia memiliki salah satu potongan peta fragmen. Oh! Menyapu pandangannya ke wajah Xiaoyan, lelaki tua itu tampaknya mempercayai kata-kata Xiaoyan. Dia berkata dengan lemah, "Tidak ada yang lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun membuat peta, tampaknya ini adalah bagian dari peta. Bisakah Pak Tua memberitahu saya di mana Anda mendapatkannya?" Xiaoyan mengerutkan kening sambil terus bertanya. "Aku menggalinya dari gurun." Suara tenang lelaki tua itu tidak memiliki riak sedikit pun. Saat dihadapkan pada jawaban yang tidak bertanggung jawab ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Dia memegang potongan peta itu dan bertanya, "Pak Tua, bisakah Anda menjual potongan peta ini kepada saya? Saya bersedia membayar harga tinggi." "Saya tidak menjual." Orang tua itu menundukkan kepalanya perlahan saat dia sekali lagi mengembalikan perhatiannya ke peta yang belum selesai. Nada suaranya mungkin membosankan tetapi memiliki kesungguhan yang tidak dapat dibatalkan. Melihat bahwa dia segera ditolak, Xiaoyan terdiam sejenak. Matanya sedikit demi sedikit menyipit. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan pecahan itu. Bahkan jika pihak lain bukanlah orang tua yang terlihat lemah secara fisik dan merupakan orang yang sangat kuat, dia masih akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Lagi pula, daya tarik Purifying Demonic Lotus Flame ke Xiaoyan terlalu besar. Jika dia ingin mengembangkan metode Qi, Flame Mantra, ke Tianrang, Purifying Demonic Lotus Flame, yang menempati peringkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame, ini akan memainkan peran penting. Saat pikiran sedang bergulir di hati Xiaoyan, suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar, "Hati-hati. Orang tua ini bukanlah orang biasa." Mendengar ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin saat dia buru-buru berkata di dalam hatinya, "Guru, apakah ada yang aneh dengan lelaki tua ini?" Ya, dari pengamatan saya, kekuatan sejati lelaki tua ini seharusnya berada di level Du Huang. Namun, dia sepertinya memiliki beberapa energi aneh yang menekan kekuatannya. Kekuatan tubuhnya saat ini hanya di sekitar Dou Ling. Tapi meski seperti ini, akan mudah baginya untuk membunuhmu, kata Yao Lao dengan penuh minat. "Du Huang?" Hati Xiaoyan bergetar saat dia berteriak tanpa sadar di dalam hatinya. Bagaimana bisa? Di antara 10 orang terkuat di Kekaisaran Majia, hanya ada 3 Du Huang. Dari mana asal orang dengan kekuatan Du Huang ini? Bagaimana aku tahu? Tapi orang-orang kuat yang kau sebutkan semuanya ada di permukaan. Kekaisaran Majia dapat dianggap sebagai kerajaan besar,
pasti akan ada cukup banyak orang kuat yang tidak suka mengungkapkan diri mereka sendiri. Beberapa dari orang-orang kuat ini memiliki kepribadian yang aneh dan berlari ke perbatasan gurun ini untuk menjual peta bukanlah kebiasaan yang sangat aneh. Kata Yao Lao secara acak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit. Kenapa harus orang seperti dia? Mungkin kamu beruntung. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Nak, berhentilah niat di peta. Saya tidak tertarik dengan uang. Ambil barang-barang Anda dan pergi dan Anda tidak boleh berniat mencurinya dengan paksa. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia tampaknya tidak takut Xiao Yan akan mengambil potongan peta dan lari. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, di depan seseorang yang pernah menjadi Du Huang, aku benar-benar tidak bisa dengan paksa menerimanya. Retak! Pena tinta di tangan lelaki tua itu yang perlahan bergerak tiba-tiba berhenti dan patah mengikuti suara yang jelas. Tatapan lelaki tua itu menatap tajam ke tambalan tinta hitam besar yang menetes di peta. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Xiao Yan dengan mata keruh, rasa dingin yang samar perlahan-lahan melayang di dalamnya. Kamu sebenarnya siapa? Telapak tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk sebuah titik di atas meja dan pintu besar yang terbuka tiba-tiba terbanting menutup. Tatapan tajamnya menatap Xiao Yan saat kekuatan es yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Sama seperti penindasan es menuju Xiao Yan, persepsi spiritual Yao Lao mengelilingi Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menghilangkan kekuatan penindas dari pihak lain. Pak Tua, tolong jangan salah paham. Saya tidak mengenal Anda. Hanya saja persepsi spiritual bawaan saya agak aneh. Ia sangat sensitif dan dapat merasakan energi di sekitarnya. Baru saja, saya secara tidak sengaja merasakan energi agung di tubuh Pak Tua, jadi. Melihat reaksi intens orang tua itu, Xiao Yan melambaikan tangannya, mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua, saya tidak punya yang lain niat. Hanya saja saya benar-benar ingin mendapatkan potongan peta fragmen itu. Ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Secara alami, Anda dapat meminta hal-hal yang Anda inginkan sebagai gantinya. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku tidak akan menolakmu. Wah, aku tidak berharap kamu menjadi begitu istimewa. Melihat bahwa Xiao Yan tidak terpengaruh di bawah kekuatannya yang mengesankan, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara terkejut. Haha. Xiao Yan tertawa. Secara alami, dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan Yao Lao. Dia hanya mengangguk tanpa setuju atau tidak setuju. Dia tersenyum sambil melambaikan potongan peta di tangannya. Dia berkata, Pak Tua, bagaimana menurut Anda? Sudah saya katakan, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Jika Anda benar-benar berniat untuk mencurinya dengan paksa, jangan salahkan saya yang lama karena menindas yang lemah. Setelah mengatakan dengan suara lembut, semburan angin putih mulai aktif di belakang punggung lelaki tua itu. Douki yang sedingin es mengelilingi tubuhnya. Ditolak langsung oleh lelaki tua itu, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia tidak berharap lelaki tua ini begitu keras kepala. Dari sikap dan tingkah lakunya, jelas bahwa lelaki tua itu tidak tahu bahwa peta itu mengarah ke Purifying Demonic Lotus Flame. Namun, dia tetap menolak untuk menjualnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit frustrasi di dalam hatinya. Pak Tua, saya harus memegang benda ini hari ini. Bahkan jika Anda menolak, saya akan dengan paksa mengambilnya.
Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia berkata tanpa daya. Kamu? Aku yang dulu mungkin telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade terakhir karena beberapa alasan, tapi ini bukan tempatmu sebagai alkemis tingkat 2 untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum mengejek muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin. Menggeser bibirnya bersama-sama, Xiao Yan tidak terus bertukar kata-kata yang tidak masuk akal dengan lelaki tua itu. Ujung kakinya melangkah keluar dan tubuhnya dengan cepat mundur ke pintu kamar. Anda mencari kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan amarah, membuat bekas luka yang tampak menyeramkan itu terlihat jauh lebih ganas. Kakinya melangkah dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Saat lelaki tua itu lewat, udara dingin dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dalam toko. Kabut samar benar-benar menghalangi pandangan Xiao Yan. Dengan tatapannya ditutupi oleh kabut es di sekitarnya, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.